Setiap tanggal 29 Mei, pemerintah menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi semangat jiwa raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 difokuskan pelaksanaannya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ini bukan tanpa alasan. Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam datanya menemukan lansia tunggal terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Tasikmalaya. Di hadapan ribuan undangan yang hadir dalam sambutannya, Menteri Sosial Republik Indonesia mengingatkan agar tidak menelantarkan orang tua dengan alasan apapun, karena secara agama dan undang-undang hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak muda. Coba kita bayangkan saat kita bayi, kita tidak bisa apa-apa. Tapi mereka merawat, para orang tua kita merawat, itu dengan sukacita. Tanpa merasa beban, meskipun mungkin ekonominya sulit saat itu. Tapi mereka tanpa beban, dengan senang hati mereka merawat kita sehingga kita menjadi dewasa. Apapun alasannya, menurut saya kita tidak boleh menelantarkan orang tua, baik dari sisi agama maupun dari sisi undang-undang. Jadi karena itu kenapa ini perlu saya sampaikan, kita harus menggugah bahwa suatu saat pun kita akan mengalami hal yang sama, yaitu kita menjadi tua, kita menjadi tidak kuat, dan kita menjadi tidak berdaya. Karena itu siapapun dia yang saat ini gagah perkasa, mereka akan merasakan suatu saat itu kalau diberikan umur panjang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial memberikan bantuan sosial kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupa bantuan mikroskop, mobil sampah, dan bantuan lumbung sosial. Selain itu, Menteri Sosial juga memberikan bantuan alat bantu dan aksesibilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, kacamata, tongkat pintar, dan bantuan sandang, nutrisi, dan obat-obatan yang diberikan secara simbolis kepada penerima manfaat, serta perekaman EKTP. Pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 ini memiliki berbagai rangkaian acara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, terutama lanjut usia. Renovasi rumah tidak layak huni bagi lanjut usia, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis, operasi katarak bagi lansia, serta pelaksanaan donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia merupakan rangkaian dari Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini. Dalam upaya menyukseskan kegiatan ini pun, berbagai satuan kerja di bawah Kementerian Sosial terus serta mendukung kegiatan ini. Tidak terkecuali BBPPKS Bandung, Poltekkes, dan Pusdiklat Bangprov. Ketiga satuan kerja tersebut mengambil peranan penting dalam Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini. Peranan penting dimaksud yakni memberikan pelatihan perawatan yang baik untuk para lanjut usia kepada para kader di Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan kader tersebut berharap para kader akan memberikan efek meluas dalam penanganan dan perawatan lanjut usia kepada masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, ketiga satker tersebut memfokuskan pengkaderan di 3 kecamatan. Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Singaparna, Kecamatan Mangunreja, dan Kecamatan Salawu dengan total kader yang dibina sejumlah 75 kader. Kehadiran Kementerian Sosial memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, terutama para pemerlu layanan. Jadi kami datang ke satu daerah itu harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bisa memberikan penguatan kepada beberapa orang, tetapi orang ini bisa juga menularkan kepada yang lainnya.
jadi ketuk tular. Maka kita melatih tidak bisa semua karena mungkin dari sisi keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga, maka kita melatih para pelatih supaya dia bisa menularkan lagi kepada kader-kader yang lain. Karena di masyarakat itu ada TKSK-nya, ada PSM-nya, ada Karang Tarunanya, ada pendamping PKH, kemudian juga ada pelopor perdamaian, ada Taruna Siaga Bencana dan lain sebagainya. Ini sangat potensial untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Baik, ini sesuatu yang luar biasa nih di hari ulang tahun lanjut usia, terutama di Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga satker ini kolaborasinya dan sinergi yang luar biasa, berbagi peran. Kemudian yang paling penting, ini adalah kegiatan BIMTEK yang sangat praktis. Jadi mereka diajarkan tetapi dipraktekkan dan secara langsung, tidak begitu banyak teori. Bahkan dalam pembelajaran pun langsung mereka langsung uji cobakan. Tips merawat lansia ini tentunya kita tidak bicara lagi mungkin secara teoritis ya. Nah, ini kita pendekatannya lebih ke praktis sehingga kurikulum ataupun materi-materi yang kita buat itu lebih cenderung pada praktik. Betul, pada momen ini kita tidak memberikan knowledge secara utuh, tetapi yang kita berikan adalah bagaimana secara praktis, bagaimana melakukan perawatan terhadap lansia. Artinya sebelum kami terjun memberikan keterampilan praktis, sebelumnya kami juga melakukan kajian-kajian terkait bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana menyusun modul terkait dengan layanan-layanan terhadap para lansia. Seperti itu Bapak. Memang ini khusus ada modul-modul yang dirancang ini bersama-sama, ini para widya iswara dan juga dosen juga dari Pusdiklat sama-sama merancang ya. Memang sebelumnya sudah ada, hanya mungkin belum selengkap atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun dengan seiring waktu para penyusun atau penyusun modul ini betul-betul sudah mempersiapkan ya, sudah menyesuaikan. Jadi kiprah dari ketiga ini, pertama yang paling utama adalah mengadakan diklat ya. Jadi mengadakan latihan untuk para kader dari Posbindu yang ada di 3 kecamatan ya. Nah, ini kecamatan Singaparna ini. Pesertanya 25 ini. Nah, itu dengan pelatihan yang dilatihkan ya terkait dengan bagaimana untuk menumbuhkan kesehatan dari para lansia. Kesehatan tidak hanya kesehatan fisik, rohani, jasmani, rohani serta sosial. Nah, itu kemudian dilengkapi supaya para kader ini bisa melakukan perawatan terhadap lansia, misalnya dari aspek kognitifnya, aspek jasmaninya ya. Kognitifnya misalnya ada terapi-terapi yang sifatnya untuk membangkitkan, misalnya terapi kenangan gitu ya. Kemudian ada juga terapi sentuh untuk fisiknya ya. Touch terapi sebetulnya itu seperti itu untuk fisiknya. Kemudian ada juga terapi-terapi yang lainnya. Jadi relaksasi, kemudian itu relaksasi otot misalnya. Kemudian ada juga terapi-terapi yang lainnya ya. Kemudian ada juga perawatan-perawatan. Jadi intinya bahwa materi ini sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mengarah pada mewujudkan lansia sehat Indonesia kuat ya. Jadi dari aspek jasmani, rohani, sosialnya seperti itu. Diawali tentunya dengan ice breaking. Kita berikan semangat dulu kepada para peserta. Kemudian setelah itu kita sampaikan juga tujuan, juga kontrak belajar, bagaimana pelaksanaan ini supaya berjalan dengan lancar dan mereka benar-benar akan mendapatkan pencerahan di dalam merawat lansia. Setelah itu kita masuk ke materi yang namanya kebutuhan dan masalah bagi lanjut usia. Kemudian kita akan bahas juga peran pemerintah, kemudian masyarakat dan keluarga. Lanjutkan kita ke bagaimana sih sebenarnya alat untuk, sebelum itu kita ada yang namanya pengalaman menjadi lansia. Karena saya melihat kader ini tidak juga sudah lanjut usia, sehingga mereka harus dibekali dengan bagaimana sih merasakan menjadi lanjut usia, dengan ada toolkit khusus yang dipasangkan kepada mereka dan kita akan testimoni ke mereka. Tadi sudah dilakukan bahwa apa sih yang dirasakan
menjadi lansia itu. Setelah itu kita masuk ke yang namanya bagaimana tentang mengukur ADL, Activity Daily Living, melalui yang disebut dengan perawatan sosial. Ada instrumen yang diberikan sehingga mereka bisa menentukan bahwa ini lansia termasuk mandiri, termasuk ketergantungan ringan, sedang, berat, dan tidak mampu, sehingga ini akan mempengaruhi terapi yang akan dilaksanakan. Kemudian kita masuk ke materi tentang bagaimana sih perawatan diri. Kalau tadi perawatan sosial, lanjut ke perawatan diri. Kemudian setelah itu kita masuk ke terapi-terapi. Mulai dari terapi fisik, ada range of motion untuk melatih sendi-sendi dari lansia ini. Kemudian kita lanjut juga ke relaksasi. Selanjutnya kita masuk ke terapi mental spiritual. Kita di situ ada senam otak. Kemudian ada yang namanya pohon keluarga. Jadi lansia diajak untuk mengingat kembali apa sih memori dia tentang keluarganya, nama dan sebagainya. Kemudian memang belum masuk sekarang ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih sebenarnya terapi psikososial. Di dalam terapi psikososial ini kita menggunakan reminiscent terapi, juga kita menggunakan terapi tentang musik, menggunakan musik ya, terapi musik. Jadi para kader ini bisa memberikan pelayanan rawatan kepada lanjut usia yang lebih baik lagi, kemudian bisa juga mengedukasi para keluarganya sehingga bisa memberikan atau merawat lanjut usia yang ada di rumah. Harapan kami untuk para kader sendiri ya Pak ya, para kader bisa bertambah pengetahuannya pertama, yang kedua bertambah skillnya tadi dalam melakukan terapi-terapi tadi Pak. Saya punya keyakinan bahwa setelah para kader atau para pendamping ini kita latih melalui pelatihan perawatan bagi lansia ini, mereka ada semacam peningkatan dari sisi kapasitasnya, dari sisi kompetensinya pada saat dia memberikan perawatan kepada para lansia. Tentunya dengan dengan berbagai macam ilmu ataupun pengetahuan ataupun keterampilan yang diberikan oleh para fasilitator yang terlibat dalam kegiatan pelatihan ini. Jadi kegiatan kali ini kita harapkan terus dilakukan gitu ya, pelatihan-pelatihan kepada kader-kader kita. Kita banyak mempunyai PPKS atau pemerlu pelayanan kesehatan sosial, salah satunya adalah lansia, dan mungkin nanti ada juga disabilitas, di mana teman-teman dari Pusdiklat, Balai maupun dari Poltekkes mempunyai kemampuan untuk memberikan teknis-teknis atau pelatihan-pelatihan ataupun BIMTEK kepada para petugas di lapangan, supaya nanti kita bisa sama-sama menangani permasalahan-permasalahan PPKS yang ada di lapangan. Adapun manfaat dari pelatihan ini, selain saya pribadi merasa senang karena mendapatkan ilmu yang lebih dari ibu-ibu pemateri, pembimbing. Selanjutnya mungkin kedepannya mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan dapat dilaksanakan, diaplikasikan di lapangan untuk menciptakan lansia yang lebih tangguh, mampu, dan mandiri. Kami tim BPPKS bertemu dengan Ibu Namina Saha. Ibu Ita. Ibu Ita di lokasi adanya yang rumah layak tidak huni lagi diperbaiki oleh tim dari PSK. Upami sehari-hari kumaha? Obatna segala rupina diperhatoskeun ku murang kali. Sumuhun sareng pun bungsu itu teh abdi teh sabumi teh. Siap teman-teman, sobat sosial, ternyata persemaian terkecil adalah keluarga. Ketika mereka memperhatikan orang tuanya, baik kehidupan aktivitas sehari-harinya dipenuhi, obatnya, curhatan beliau dan lain sebagainya, sehingga Ibu Ika sampai saat ini 81 tahun masih bisa berjalan dengan jarak jauh, luar biasa. Artinya kehadiran keluarga untuk kesejahteraan para lansia yang paling penting dan utama. Terima kasih. Lansia Indonesia. Lansia sehat, Indonesia kuat, mantap. Luar biasa ini Kecamatan Salau. Luar biasa, terima kasih.